Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Babul la al-amilah amalan inna. Bab menerangkan tentang huruf la yang beramal seperti amalnya inna. Apa amalnya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La ini amalnya sama seperti amalnya inna, berarti mutasabkan isim atau mubtada dan merafa'kan khabar. Ya. La ini namanya apa? La linafsil jinsi, nama la-nya. Karena la itu kan banyak. La itu banyak. Ada la nahyi, ada la ataf. Ya. Nah, di sini maksudnya apa? La linafsil jinsi. La menafikan suatu jenis. La menafikan satu jenis. Ya. Maka la linafsil jinsi dengan la yang lain maknanya berbeda. Berbeda. Kalau la linafsil jinsi menafikan jenis. Kalau la lain misalkan bukan linafil jinsi, la nahi atau la nafi, bukan linafil jinsi, ya tentu yang dimaksud bukan menafikan jenis, mungkin menafikan sebagian baik. Ya, contoh misalkan, kita baca la rajula fid dari, la rajula fid dari. Tidak ada satu jenis laki-laki fiddari di dalam rumah. Ya, berarti sama sekali tidak ada, kosong rumah itu. Dakati wong lanang. Ya. Beda kalau la tersebut bukan linafil jinsi, mungkin la nahi biasa atau la amalan laisa. Ada juga la amalan laisa. La amalan laisa. Kalau la amalan laisa, ya, kalau dia bermakna laisa, yang makna tidak ada seorang laki-laki di dalam satu rumah, berhubung dia bukan linafil jinsi, ya, walaupun maknanya mirip, tidak ada. Bedanya mana? Kalau la amalul laisa, ya tidak ada seorang laki-laki, ya, tidak ada laki-laki dalam rumah. Tapi bukan menafikan seluruhnya, ya, bukan menafikan seluruhnya, karena kemungkinan tidak ada satu, yang lain mungkin ada. Itu perbedaan la kalau amalul laisa. Makanya ini la amalul laina, la al amila amal inna, la yang beramal amal inna, dia namanya la linafil jinsi, menafikan jenis seluruhnya, satu jenis, ya. Itulah amalul inna. Tentu di sini, ya, la ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Makanya kalau dalam apa? Matan jumlahnya itu apa? I'lam annan la tansibun naqirat bi ghairi tanwin idza lam tatakarrar la. Ya. Itu salah satu dalam kitab matan jurumiyah. Ya, tapi di sini kita kitab Imriti. Apa kalau dalam Imriti? Kalau dalam kitab Imriti dijelaskan wa hukmu la ka hukmi inna fil amal. Dan hukum la fil jinsi maksudnya ka hukmi inna fil amal, seperti hukumnya inna fil amal di dalam beramal. Ya, berarti menasabkan isim, merafa'kan khabar. Fansib biha munakkaran bihat tasal. Ya. Dan nasabkan biha dengan la tersebut munakkaran isim nakirah, bihat tasal, dan yang muttasil atau bersambung langsung dengan la tanpa pemisah. Tanpa pemisah. Ya, itu salah satu syaratnya. Makanya salah satu syaratnya apa pertama? La, ya, sama isimnya langsung tanpa pemisah, isimnya berupa nakirah. Ya, itu salah satu syarat
la beramal amal inna. Kalau seandainya isimnya bukan nakira, misalkan makrifat, makrifat, maka ia bukan nasab, dia kakek. Bukan nasab. Atau isimnya tidak langsung ada pemisah. Ada pemisah, itu kaget disebutkan di bawah. Ya. Di pemisah. Jadi setelah la bukan langsung isim nakironya, ada pemisah dulu, imam huruf jar atau yang lainnya. Itu namanya bukan mubasyarat. Jadi syaratnya isimnya berupa isim nakira, la sama isimnya langsung tambah tanpa ada pemisah. Yang ketiga, la-nya tidak berulang-ulang. Kalau la-nya berulang-ulang, kaget bisa berubah-ubah dia. Kalau la-nya berulang, ya. Kalau la-nya berulang-ulang, tikrarul la namanya, mengulang-ulang la. Nah, itu hukumnya kayak apa? Ya bisa, ya. Kalimat yang pertama itu fathah, bisa kalimat yang pertama itu rafa. Dan kedua, la yang kedua juga, kalimat yang setelah la kedua dia juga bisa nasab, rafa dan fathah. Itu kaget di bawah ya, setelahnya ada. Jelas ya? Jadi syaratnya apa? La-nya langsung isim la-nya berupa isim nakira, langsung la sama isimnya bertemu tanpa pemisah, dan la-nya tidak berulang-ulang. Ya, saya makanya dikatakan tadi, ya. Di sini fansib biha munakkaran bihat tasal. Ya, mudofan au musa bihal mudof. Ya. Baik isim yang setelah la tersebut, ya, berupa kalimat mudof atau serupa dengan mudof. Ya. Jadi dalam isim la ini ada namanya mufrad. Ya. Kalau isimnya berupa isim mufrad, mufrad di sini bukan mufrad yang kita kenal dengan isim mufrad, berbeda. Kan kalau isim mufrad dalam kalimat kita kenal apa? Isim mufrad itu tunggal, ya. Musannah dua, jamak banyak. Nah, adapun mufrad yang dimaksud dalam isim la, ya, apa? Bukan mudhof dan bukan musrupah dengan mudhof. Itu yang dimaksud dengan apa? Mufrad dalam isim la. Baik dia itu kalimatnya musanna atau jamak. Kalau dia bukan mudhof namanya apa? Mufrad. Dalam bab apa? Amal, bab la. Bab la amal inna. Paham ya? Nah, makanya ketika disebutkan di sini mufrad berarti apa? Bukan mudhof dan bukan musabbabil bil mudhof. Apa mudhof itu? Ya mudhof sudah kita kenal bersama, lama sudah, dua kalimat. Dua kalimat, mempunyai makna satu. Dua kalimatnya dua, tapi maknanya satu. Makanya anak kasih contoh, ya, makna mudhof ilaih. Ya. Apa seperti contoh? Iqbal? Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Kalimatnya berapa? Dua. Pertama kalimat abdu, kedua kalimat Allah. Kalimat abdu artinya hamba, kedua Allah. Tapi maksudnya apa? Iya, hamba Allah satu maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Hakibatun nukud. Apa hakibatun nukud artinya? Tas, duit. Tapi artinya sikut apa? Dompet. Kalimatnya berapa? Dua. Hakibatun nukud. Tas, duit. Ada makna, ada arti hakibat tas, an-nukud duit. Maknanya berapa? Maknanya apa? Yang satu maknanya apa? Yang makna satunya? Ya, yang makna dia itu satu makna, artinya itu adalah dompet. Itu adalah dompet. Itu mudhof ilaih. Wa musabil mudhof serupa dengan mudhof. Sama serupa dengan mudhof, ya. Ya. Kalimat juga yang bentuk dua kalimat yang bentuk satu makna serupa dengan mudhof, ya. Dari segi makna dia serupa dengan mudhof sama. Maksudnya apa? Maknanya juga satu, sedangkan kalimatnya dua. Ya sih? Nah, kenapa dikatakan dengan serupa dengan mudhof? Karena maknanya tadi. Ya, perbedaan dari mudhofnya, kenapa bukan dikatakan mudhof dengan serupaan? Karena kalau dikatakan tidak dikatakan
mudhaf karena kalimatnya itu ya yang kedua tidak jar majrur karena bukan jadi mudhaf ilaih. Bisa jadi maf'ul karena beramalnya amal kalimat yang pertama. Karena maka dia cuma disamakan dengan serupa dengan mudhaf baik. Jelas ya? Nah itu mudhafan au musyabihal mudhaf. Seperti contoh ka gulama hadirin mukafiu. Mukafiu apa mukafiu? Mukafi ya. Ya. Karena di sini harokatnya hadirun, salah kitab ini. Ya. Sini hadirun. Nah, kurang harokatnya keliru ya. Yang benar apa? Gulama hadirin mukafiu. Ya kan? Karena ini contoh apa? Mudhaf. Mudhaf ya. Ka misal la gulama hadirin mukafiu. Ini lahnya. Ya. Gulama mudhaf, hadirin mudhaf ilaih, mukafiu. Apa mukafiu? Khabar la. Khabar la. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksud tadi mudhaf atau serupa dengan mudhaf. Coba situ apa contohnya? La tali'an jabala. La tali'a jabala. Tali'an atau tali'a? Tali'an jabala. La tali'an jabala. Ya. Jelas ya? Nah, itu maknanya apa? Tali'an jabala itu artinya tali'an wong yang menaikin. Jabala apa? Gunung. Maknanya satu, pendaki. Ya tak? Makanya serupa dengan tapi harokatnya. Ya. Illa ya tolian jabalah. Beda lah harokatnya kalau dikatakan mudhaf, jabalah jadi maf'ul. Ya. Dari apa? Toli'a. Ya. Sambungannya apa? La apa? Toli'an jabalan hadirun. Itu jadi apa? Khabar aja. Paham ya? Jelas ya? Nah itu. Yang kita bahas apa? Isim setelah lahnya. Isim setelah lahnya. Nasab dah itu? Nasab. Ya. La gulama hadirin mukafi'u. Gulama. Bukan gulamu. Bukan gulami. Kenapa menasab? Karena pertama. Ya. Gulama nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Dari antara la dan gulama ada pemisah tak? Kate. Ya, diulang tak la-nya? Tidak. Maka ulama hukumnya nasab. Jelas ya? Nah, itu maksudnya ya. Wa inda ifrad ismi hal zambina murakkaban aw raf'ahu munawwina. Ya. Wa inda ifrad ismiha, dan ketika isimnya berupa wa inda ifrad ismiha, dan ketika ya, isim la yaitu berupa mufrad, bukan mudhaf dan bukan sahabat mudhaf, alzim bina, maka harus ya, bina disamakan dengan bina, murakkaba susunan bina khamsata asyar. Ya, khamsata asyar ini ya sudah jadi bina. Khamsata asyar ini atau khamsata asyar itulah. Ya. Arba'ata asyar. Itu kalau khamsata, arba'ata. Ya, tidak pernah berubah kan? Lihatlah di bab apapun itu khamsata, arba'ata. Maka sudah jadi namo. Ya, tarkib khamsata ash. Ya. Jadi ilatnya kenapa disamakan bina dengan bina apa? Bina khamsata ash. Makanya dia dinasabkan tadi. Ya, sih? Auraf'ahu munawwina, atau ya, dirafakkan dan diberi tanwin. Ya, dirafakkan dan diberi tanwin. Ya. Berikutnya ya. Kala akhun wala abun wansib aba aidan wa in tarfa akhun la tansiba. Ya. Paham ya? Seperti contoh la ahun wala abun wansib aba,
Kira-kira ada yang kurang enggak kalimat yang Anda baca nih? Oh, kan salah ini. Kurang Anda baca ya? Kurang ya? Lakin ya? Belum Anda baca ya? Lakin iza takarrarat ajraytaha. Terbalik enggak ini? Benar? Sini lakin apa? Di atasnya. Inda ifradiyah bawa lakin. Lakin dulu, lalu bawahnya indah ifradi. Ya benar ya. Lakin sudah saya tadi ya. Berarti balik lagi. Lakin idza takarrarat ajraytaha kadzaka fil a'mali au alghaitaha. Yes. Sekarang bagaimana kalau la-nya berulang-ulang? Bagaimana kalau la-nya berulang-ulang? Nah, tadi selesai ya. Tadi la-nya tidak berulang. Memenuhi syarat kalau ya. Langsung bertemu dengan isimnya dan tanpa pemisah. Jelas? Nah, sekarang di sini katakan lagi. Lakin idza taqarrarat ajraitaha. Lakin akan tetapi idza taqarrarat apabila la-nya berulang-ulang. Tidak sikok. Ya. Ajraitaha maka boleh engkau amalkan. Ya. Ajraitaha itu artinya apa? Jalankannya, perlakukan, maksud seperti itu, Kadzaka fil a'mal au alghaitaha. Kadzaka hal tersebut fil a'mal dalam amal au alghaitaha atau kamu mulghahkan dalam kurung buka kurung tidak diamalkan. Ya. Jadi ketika la tersebut berulang-ulang, maka kalimat setelahnya boleh diamalkan seperti amal la, berarti apa? Menasabkan. Yes. Tapi kalau dan juga boleh dimulghahkan dan juga boleh tidak diamalkan, berarti dia tidak nasab. Kalau tidak nasab berarti apa? Rafa. Itu kalau la-nya ulang-ulang. Ya, saya. Nah, ingat ya. Akan tetapi ketika la-nya berulang-ulang, maka boleh diamalkan dan boleh dimulghahkan, tidak diamalkan. Okay. Wa inda ifradi ismi hal zim bina murakkaba aw raf'ahu munawwinah. Ya. Dan ketika isim la berupa mufrad bukan mudhaf dan bukan musabir mudhaf, alzim bina murakkaba maka harus dia nasab karena mengikuti bina 15, ya. Mengikuti bina 14, ya saya. Nah, nasab. Wa in auraf'ahu munawwina atau boleh dirofakkan. Atau boleh dirofakkan. Jadi seperti ini, I'll jelaskan lagi ya. Ya. Ketika la itu berulang-ulang, ya, maka boleh diamalkan dan boleh dimulghahkan, tidak diamalkan. Kalau diamalkan jelas tadi. Apa? Isim setelahnya nasab. Kalau tidak diamalkan berarti apa? Isim setelahnya rafa. Jelas ya? Rafa. Ya, harus ulang-ulang ya. Kalau la-nya berulang-ulang, maka boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan. Kalau diamalkan berarti apa? Ya. Hukumnya nasab tapi tanpa tanwin atau fathah we. Ya. Ya. Kalau tidak diamalkan berarti dia isim setelah rafa dan boleh ditanwinkan. Jelas? Paham ya? Nah, itu. Dan adapun isim setelahnya la yang kedua, ya. Kalau seandainya la-nya diamalkan berarti nasab tanpa tanwin atau fathah. Isim la yang kedua dia boleh juga nasab, boleh rafa dan juga boleh fathah. Yes. Jelaskan lagi ya. Kalau diamalkan maka isim la yang kedua boleh 3. Boleh nasab, boleh fathah, boleh nasab, boleh rafa, boleh fathah. 3. Ingat ini ya. Yes, ya. Ini kesimpulan jelas, kesimpulan dulu. Kalau seandainya tidak diamalkan, ya, maka isim la yang kedua cuman boleh rafa dan fathah, tidak boleh nasab. Ya, belum Anda jelaskan lagi. Ingat dulu ya, Anda ulang lagi. Kalau la-nya berulang-ulang, isimnya
boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan. Kalau diamalkan nasab tanpa tanwin, kalau tidak diamalkan rafa dengan tanwin boleh. Kalau seandainya isim la yang pertama difathahkan, maka isim la yang kedua boleh fathah, boleh nasab, boleh rafa. Yes? Nah, kalau isim la yang tidak diamalkan dimulghahkan, berarti bukan fathah, rafa. Ya, rafa. Maka isim yang kedua cuman boleh rafa dan fathah. Ingat ya? Jelas ya? Itu. Nah. Yes. Contoh. Contoh. Kala akhun, di sini akhun ya, benar Pak? Ya. Kala akhun wala abun wansib aba. Aidan wa in tarfa akhun la tansiba. Ya. Anak artikan dulu kalimat sesuai bait syair. Seperti contoh la ahun. Satu la ahun. Berarti sini dimulghahkan. Sini dimulghahkan. Wala abun. Ingat, kalau dimulghahkan boleh apa? Boleh rafa, boleh fathah. Di sini rafa. Wansib aba boleh juga la ahun wala abah. Di sini didulukan yang mulgha, bukan yang amal. Ya, kebalikan penjelasan tadi. Di sini kan yang mulgha. Ingat yang mulgha tadi apa berarti? Isim setelahnya rafa. Isim keduanya boleh apa? Boleh fathah sama rafa. Ingat ya? Nah, maka ini dicontoh ini yang mulgha dulu. Dicontoh yang mulgha. La ahun. Ingat, berarti tidak mulgha. Di mulgha di rafa. Berarti isim kedua boleh apa? Boleh rafa, boleh fathah. Maka di sini katakan la akhun wala abun wansib aba aidon, dan kalimat abah boleh juga boleh juga apa? Fathah. Ya, jelas ya? Sebenarnya nggak langsung la aho ya. Jelas ya? Nah, kalau diamalkan sekarang anak kasih contoh. Kalau diamalkan, berarti kalau diamalkan la akha wala aba wala abun wala aban. Ingat, kan kalau diamalkan boleh 3 kan? Kalau diamalkan boleh 3. Misalkan kita langsung amalkan la akha yang pertama. Berarti yang kedua boleh nasab wala aban. Boleh rafa wala abun, boleh fathah wala abah. Jelas ya? Nah, hanya contoh yang mulgha dulu. Wa in tarfa akhon la tansiba. Ya. Jika akhon tersebut dirafa'kan seperti contoh akhon tansiba la tansiba, maka tidak boleh nasab yang Anda jelaskan tadi, boleh fathah sama rafa. Jadi bed ini ya. Lihat. Contohnya ini akhun. Akhun apa akhun di situ? Akhun kan? Nah, di sini contoh akhun. Berarti apa? Contoh yang mulgha. Contoh yang mulgha. Kalau yang mulgha boleh apa? Rafa sama fathah. Tidak boleh nasab. Di sini katanya wa in tarfa, jika dirafa'kan berarti dimulghakan. Akhon la tansiba, kalimat wa in tarfa akhon, kalau akhonnya diamalkan la tansiba, maka tidak boleh dinasabkan. Terbalik tidak Anda jelaskan ini? Coba lihat di sarahnya. Yakni idza kana ismun la mufradan. Ya. Bi an lam yakun mudhafan wala syabahan bil mudhaf wala musanna aw majmu'an yubna ala ma yansibu bihi law kana mu'raban. Nahu la rajula fid dari wa illatu binaihi. Langsung ke bawah, Pak. La akhon. Summa idza taqarrara la jaza fi nakiratil ula. Al-fathu warraf'u. Benar itu kan? Terus. Nahu la akha wala aba qaiman. Terus. Bi fathin akhat bi fathi akhin wa raf'ihi. Terus. Fa in fatahat an-nakiratul ula jaza fi tsaniyati thalathata awjuhin. Al-fathu wan nasbu warraf'u. Terus. Nahu la akha
wala aba qaimani. Wa nahwu la akha wala aban qaimani. Wa nahwu la akha wala abun qaimani. Benar lah. Benar ya. Biasanya wa in tarfa akhan, kalau akhunnya dirafa'kan la tansiba maka tidak boleh nasab yang dijelaskan tadi. Berarti kalau dimulghahkan yang boleh rafa sama fa tidak boleh nasab. Jelas ya? Benar ya? Nah. Selesai ya? Berikutnya wa haitsu arraftas maha au fusila farfa wa nawwin waltazim tikrarala. Wa haitsu arafta, dan jika arraftas maha isim la berupa isim makrifat ya, berupa isim makrifat au fusila atau dipisah dengan kalimat lain di antara la dan isimnya. Farfa wa nawwin, maka harus dirofakkan dan ditanwinkan. Waltazim tikrara la, dan juga harus mengulang-ulang la. Ini kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Ya. Kalau sebelumnya isimnya nakira tanpa pemisah, ya. Sekarang isim makrifat ada pemisah. Ada pemisah. Paham ya? Nah. Dan jika misalkan isimnya makrifat, maka apa kata sini? Farfa wa nawwin wal tazim sikralala, maka wajib rafa dan wajib mengulang-ulang la. Contoh la aliyun wala umar. Kalau di matan jurumiyah la rajulun walam ra'atun. La rajulun itu tapi nakira, bukan keliru, itu nakira. Ini yang makrifat. La aliyun wala zaidun hadiran. Kenapa? Karena makrifat. Karena makrifat. Atau isim nakira tapi dipisah oleh kalimat la fid dari rajulun walam ra'atun. Jelas ya? Kedua, kalau dia makrifat wajib rafa. Kedua, kalau dia dipisah ya, wajib rafa sekalipun isimnya nakira, dan wajib ulang la. Ya, ini contohnya ada ya. Ka la aliyun hadirun wala umaru wala lana abdun wala ma yudakharu. Ada contoh di sini ya, di bawahnya ya. Ini bawah contohnya. La aliyun makrifat kan, bukan nakira. Hadirun wala umaru ya, sama. La-nya ulang. Pertama makrifat ya. Wala lana abdun, atau isim nakira tapi dipisah. Ada lananya. Wala lana, bukan wala abdun. Kalau dia tidak dipisah wala abdah. Tapi di sini adalah lana. Wala lana abdun wala ma yudakhirah, dan tidak ada sesuatu yang yudakhirah dia simpan. Paham ya? Nah itu ya. Jadi kalau isimnya bukan nakira, isim berupa makrifat, maka wajib rafa. Atau isim nakira tapi ada pemisah, maka wajib rafa juga, dan la-nya wajib diulang. Paham ya? Jelas ya? Nah ini penjelasan tentang isim la.